Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat bibit dari biji kata untuk porang. Kemudian kita bikin hidup seperti ini. Jadi dia tunas seperti ini jadinya. Jadi dari hasil seperti ini, kata yang kecil-kecil yang isi 1000, kemudian kita bagi seperti ini, kemudian kita semai, ya tetap hidup. Jadi ini salah satu cara bagi petani yang pengen untuk nanam porang tapi terkendala bibit yang mahal. Jadi sebaiknya kita kalau misalnya mau tanam, kalau pemula, baiknya kita beli bibit porang yang isi 1000 seperti ini. Harganya kurang lebih 250 ribuan. Isinya 1000, dari 700 sampai 1000 biji untuk bibit katak seperti ini. Nah, ini yang sudah tumbuh seperti ini kita simpan dalam kotak kardus biasa yang suhu ruangan biasa. Ya tumbuh ini kurang lebih 3 bulan yang lewat seperti itu. Dia tumbuh seperti ini, tinggal kita semai saja, kita langsung tanam, dia langsung hidup. Ataupun misalnya kita taruh di polybag, bisa kita tanam misalnya musim hujan, bisa seperti ini. Kalau misalnya kita perlu banyak, misalnya lokasinya kurang lebih 1 hektar, untuk 1 hektar itu kurang lebih bibit yang kita butuhkan 40.000 itu minimal. Kalau misalnya mau rapat itu tidak apa-apa, bisa ada yang hampir 100.000 untuk 1 hektar. Jadi rapat sekali untuk biji katak seperti ini. Jadi kalau untuk dari biji katak untuk satu musim itu kurang lebih 1 musim hujan, ditanam kurang lebih mulai bulan 8 sampai bulan 10 kita tanam. Kita bikin rapat saja tidak masalah, isi 100.000. Nah kalau misalnya kita rapat tanam, itu otomatis bibit yang kita butuhkan cukup banyak. Misalnya kita 100.000, kalau misalnya untuk beli bibit saja bisa hampir 60 juta kalau 100.000 itu untuk beli bibit katak yang isi yang 150. Jadi kalau isi yang 150 itu banyak sekali yang kita butuhkan bibit. Jadi kalau misalnya kita hitung 100 saja 100 juta hampir. Jadi hampir 100 juta untuk beli bibit katak saja yang isi kurang lebih 100. Nah itu mengakalinya bagaimana kita bisa tanam dalam 1 hektar dengan luasan 1 hektar dengan banyaknya 1000. Jadi kita akali seperti ini. Jadi bibit katak ini kita bisa belah menjadi 3 bagian. Ini sudah kita tes coba, itu cukup hidup. Nah, seperti ini. Ini sudah kita buktikan. Ini adalah salah satu solusi bagi teman-teman yang pengen nanam porang yang luasan lokasinya banyak, kemudian perlu bibit yang murah. Kita cara seperti ini. Jadi bibit katak ini kita bagi 3. Kalau yang kecil seperti ini, yang isi 1000 kita bagi 3. Ini kita buktikan hidup. Ini caranya mudah. Kita siram, kita lembabkan saja, sama kayak kita mau tanam kentang. Kita belah 3. Nih kondisinya seperti ini. Kalau dibelah 3, dia hidupnya bukan dari atas tapi dari bawah seperti ini. Dari umbinya dia hidupnya itu. Ini seperti ini. Ini kurang lebih 2 bulan. Jadi sebenarnya ini ada yang tumbuh hidup besar, ada juga yang mau tumbuh jadi tidak merata seperti ini. Nah ini ada yang sudah tumbuh panjang seperti ini, ada yang baru nongol seperti ini. Nah ini belah 3. Jadi katak seperti ini kita belah 3. Jadi sebaiknya jangan langsung sudah tumbuh seperti ini, usahakan yang masih segar, yang belum ada tunasnya. Bisa kita belah 3 seperti itu. Kalau yang besar mungkin kita bisa belah yang bagi 4 seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam 1 kilo isinya 1000, tinggal dikalikan 3 saja, jadi 3000.
Jadi sekilo itu bisa jadi 3000 bibit. Nah, kalau misalnya 1 hektar itu perlunya 4000, itu yang standar misalnya 4000. Jadi kalau 4000 40.000. Jadi cukup beli 10 saja itu, ataupun 12 kilo saja. 12 kilo yang isi 1000, ataupun 15 kilo yang isi 1000, kita bagi 3, jadi dikalikan 3, jadi 45.000. Jadi 12 kilo saja, hampir 10 kiloan. Nah, taruh kan misalnya kita bikin 10 kilo saja, itu 10 kilo dikalikan 3, jadi 30.000. Jadi kalau 15 kilo 45.000. Jadi 15 kilo kita beli. 15 kilo biji katak ini dikalikan 250. Jadi 10 kilo saja 2,5 juta. Jadi tidak sampai 10 juta. Jadi kalau 1 kilo 250 misalnya kita hitung. 15 kilo katak kali 250.000. Jadi 210 250 2.500.000 ditambah ini 250 kali 5 12 50 1.250.000. Jadi inilah modalnya kalau misalnya 15 kilo. 5 5 6 7, nah 3.750.000. Ini dapatnya 15 kilo dikali 3. Jadi 15 kilo dikali bukan 15 kilo nih, 15 kilo. Nah, 15 kilo dikali 10.000. Jadi kalau misalnya 15 kilo, 1 kilonya itu isinya 1000, jadi 15.000. 15.000 dikali 3. 3 ini adalah 3 potong. Jadi 3 potong seperti ini. Kita bagi 3, jadi 15.000 katak ini. 15.000 katak, 15 kilo, jadi kalikan 1000, jadi 15.000. 15.000 kita bagi 3, jadi berapa nih? 45.000. Nah, ini per hektar. Jadi per hektar. Jadi 45.000 per hektar dengan modal seperti ini saja. Jadi 3.750.000. Taruhlah misalnya 5 juta kita bulatkan dapat ini. Jadi tidak perlu modal puluhan juta, hanya modal 3.750.000 sudah dapat 1 hektar porang seperti itu. Inilah perhitungannya. Jadi banyak yang digemborkan para petani yang berduit. Katanya bibit porang ini kalau kita mau beli isi yang 1 kilo isi 150, harganya 250. Jadi harus butuh 350 kilo 300 kilo untuk 1 hektar. Jadi 350 kilo kalikan 200.000 saja sudah berapa? Hampir 70 juta. Itu. Jadi dengan cara seperti ini kita menepis anggapan bahwa tanam porang tidak perlu biaya mahal, cukup sediakan 15 kilo katak yang isi 15 kilo katak ini yang isi 1000. Jadi 15 kilo dikalikan 1000, jadi 15.000, kemudian kita bagi menjadi 3. Jadi kita bagi menjadi 3, kemudian kita semai seperti ini. Kita belah 3, kemudian kita semai, kita kasih air, ataupun kita taruh di karung goni yang sudah lembab. Jadi seminggu sekali kita basahin, itu tumbuh akan seperti ini. Memang dia tidak merata tumbuhnya, ada yang sudah besar seperti ini 2 bulan kita semai, ada yang baru tumbuh seperti ini, ada juga yang sudah besar seperti ini. Nah, ini jadi kita bikin contoh seperti ini karena kita tutup
jadi dia panjangnya melintir-melintir seperti ini, jadi tidak rata. Ini ada yang sudah besar seperti ini, ada yang baru tumbuh, ada juga yang panjangnya seperti ini, jadi tidak merata. Jadi sebaiknya setelah kita taruh di karung goni kurang lebih 1,5 bulan, kita pilih yang mana yang hidup, kemudian kita taruh di media penyemaian lagi, yaitu di misalnya di nampan yang isi 100, kita ratakan. Misalnya kita taruh di nampan yang biasa, kalau di hidroponik misalnya kita semai di nampan yang kurang lebih 50 kali 50 cm yang isi 100 misalnya, kita taruh, kemudian kita siram saja itu seterusnya. Misalnya kita taruh sekam bakar ataupun juga misalnya kokopit seperti itu. Jadi setelah tumbuh lagi nantinya kita baru pindahin di polybag seperti itu. Itu penyemaian yang pertama adalah misalnya sudah kita belah 3, kita rendam di air, kemudian kita rendam di ZPT biar cepat. Misalnya kita ZPT biar cepat tumbuh tunas, kurang lebih setengah jam, kemudian kita tiriskan, kemudian kita taruh di karung goni supaya lembab seperti itu. Setelah 1,5 bulan kita pilih yang mana yang akan bakal tunasnya hidup seperti ini. Misalnya sudah akan tumbuh bakal tunas seperti ini, kita taruh lagi di penyemaian yang di nampan, misalnya yang ada yang 100 biji kita rapatkan, kita taruh seperti ini. Kemudian kita taruh kokopit seperti itu biar rapi, ataupun juga pupuk kandang seperti itu. Setelah tumbuh misalnya sudah agak besar, baru kita pindahin di polybag, ataupun juga misalnya kita sampaikan besar kurang lebih sejengkal, kemudian kita taruh di tanah misalnya sudah mulai musim hujan. Jadi sediakan waktu kurang lebih 2 bulan ataupun 3 bulan sebelum tanam musim hujan seperti itu. Jadi 3 bulan sebelum bulan 9, jadi kurang lebih bulan 7 sudah kita sediakan bibit yang sudah kita belah, kemudian kita rendam seperti ini. Kemudian setelah 1,5 bulan dia bakal tumbuh tunas seperti ini, baru kita pindah di polybag, ataupun juga misalnya langsung di lapangan, ataupun juga misalnya kita jadikan bisnis untuk jual bibit. Jadi untuk sediain bibit saja, misalnya kita punya lahan kosong di dekat rumah, kita sentra untuk pembibitan saja. Jadi petani yang menanamnya ambil di kita seperti itu. Jadi setelah kita semai, direndam di karung goni yang lembab, kemudian 1,5 bulan kita pilih, kita taruh di nampan, kemudian kita pindahkan di polybag lagi seperti itu. Jadi sekitar bulan 10, misalnya sudah berusia 3 bulan dari semaian, kita langsung bisa tanam di lokasi, tanam di sawah ataupun di ladang seperti itu. Jadi inilah teknik cara menanam orang modal cukup hanya 3.750.000 untuk 45.000 batang. Jadi tidak perlu modal puluhan juta untuk pembelian bibit. Jadi kita bisa kali dengan cara bibit katak yang isi 1.000 kita belah 3, kemudian kita taruh di suhu yang lembab. Kemudian setelah tunas kita taruh di penyemaian nampan. Kemudian setelah agak besar, misalnya kurang lebih 1 bulan dari nampan, kita bisa pindahin di polybag seperti itu. Nanti kita sediain untuk langsung di lapangan, ataupun juga sebagai penjual bibit saja seperti itu. Jadi ini salah satu cara untuk tanam porang modal sedikit tapi lokasinya banyak seperti itu, dengan cara bibitnya ataupun bibit katak kita belah menjadi 3 seperti ini. Memang dia tumbuhnya tidak merata, tapi dengan teknik seperti ini saya kira membantu para petani ataupun yang ingin menanam porang dengan modal seadanya, dengan luasan yang cukup luas seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, ataupun paling tidak menginspirasi bagaimana cara tanam porang tidak perlu modal puluhan juta, bisa kita lakukan sendiri dengan modal tidak sampai 5 juta seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Untuk pembelian bibit nanti kita bagikan link deskripsinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses.